Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Adil Anwar dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan memaknai kitab Tafsir Jalalain, karyanya Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Baik, sebelum memaknai kitab Tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ini, mari kita ketahui dulu apa itu kitab Tafsir Jalalain. Jadi, kitab Tafsir Jalalain ini adalah sebuah kitab Al-Quran terkenal yang awalnya disusun oleh Jalaluddin Al-Mahali pada tahun 1459 dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti pada tahun 1505. Kitab tafsir ini umumnya dianggap sebagai kitab tafsir klasik yang banyak dijadikan rujukan karena bahasanya ringkas dan padat, serta dianggap mudah untuk dipahami. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya'i min qablu, kepada para nabi di masa lalu, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, humul Yahudu, orang-orang Yahudi, wan nasara wasobiina, dan orang-orang Kristen dan orang-orang Sobiin. Apa itu orang-orang Sobiin? Ta'ifatah minal Yahudi au Nasara, yakni segolongan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Man amana, siapa yang beriman, minhum, daripada mereka, billahi wal yaumil akhir, kepada Allah hingga hari akhir, fi zamani nabiyina, di masa nabi kita, wa amila sholihan, serta mereka mengerjakan amal soleh, bisyari'atihi, yaitu syariatnya, falahum ajruhum, mereka akan memperoleh pahala, ay thawabu a'malihim, yaitu sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka itu, inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, yaitu di sisi Tuhan mereka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Ru'ya fi dhamiri amana, domir pada kata amana, kata ganti orang pada amana, wa amila lafzu man wa fima ba'dahu ma'naha, yaitu amila, dan sesudahnya hendaklah diartikan secara umum atau siapa saja. Wadhkur, dan ingatlah, id akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil ikrar darimu, ahdakum bil amali bima fit Taurat, yakni ikrar bahwa akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat. Waqad, dan sesungguhnya, rafa'na fawqakumut tur, kami angkat gunung Tursina ke atasmu, al-jabala iktala'nahu min aslihi, yang artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu, alaikum, kepada kalian semua, lama abaitum qabulaha wa qulna, yakni tak kala kamu tidak mau berikrar seraya kami berfirman, wa qulna, kami berfirman, khudu ma atainakum biquwwatin, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu ini, bijiddin wajtihadin, maksudnya secara giat dan sungguh-sungguh, wadhkuru ma fihi, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, bil amali bihi, yakni dengan mengamalkannya, la'allakum tattaqun, agar kamu termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. An-naro au al-ma'asi,
artinya terpelihara dirimu dari api neraka al-ma'asi dan perbuatan durhaka. Tsumma tawallaitum, kemudian kamu berpaling. A'radtum, menyalahi ikrar setelah itu. Min ba'di dzalik, maksudnya setelah berikrar tadi yang ada pada ayat 63. Al-mitsaqu 'anit ta'ata. Al-mitsaqu 'anit ta'ata, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, yaitu maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, lakum bitaubati au ta'khiril adzab, yaitu dengan menerima tobatnya atau menangguhkan siksa kepadamu. Lakum minal khosirin, niscayalah kamu akan termasuk orang-orang yang merugi atau celaka. Walaqad, dan sesungguhnya, lam qasam menyatakan bersumpah, artinya demi. Alimtum, kamu telah mengetahui. Araftum, kamu telah mengetahui. Ai araftum alladzina i'tadau, kamu orang-orang yang melanggar peraturan. Tajawazul hadda, melampaui batas. Minkum fis sabti, minkum di antara kalian semua, fis sabti, pada hari Sabtu. Jadi di sini orang-orang Bani Israel melanggar pada hari Sabtu. Bisoidi samaki, dengan memburu ikan. Waqad nahainahu, dan benar-benar Allah telah melarang mereka untuk memburu ikan. Wahum ahlu Ailah, tetapi mereka penduduk di Ailah. Jadi penduduk Ailah ini adalah penduduk Nasrani yang di daerahnya itu ada 70.000 Bani Israel. Mereka semua diuji oleh Allah, diperintahkan dalam syariat perintahnya Nabi Daud. Diuji oleh Allah dilarang mengambil ikan pada hari Sabtu. Namun anehnya, pada hari Sabtu ikan itu selalu banyak. Nah, jadi tergiur nih Bani Israel. Penduduk Ailah ini tergoda ingin mengambil ikannya pada hari Sabtu. Padahal Allah sudah memberitahukan bahwa dilarang mengambil ikan pada hari Sabtu. Namun ujian dari Allah adalah setiap hari Sabtu ikan itu selalu banyak. Itu sebenarnya untuk menguji Bani Israel tersebut. Nah, Bani Israel ini dia melanggarnya dengan melanggarnya atas bisikan syaitan, yaitu hilah, ilmu syaitan. Setan menyuruhnya untuk mengambil menggunakan parit. Jadi kata setan ini, ambillah ikan itu menggunakan parit, karena Allah melanggarnya untuk mengambil ikan langsung. Tapi sedangkan kamu mengambilnya dengan menggunakan parit. Nanti jadi parit ini adalah, menurut si syaitan ini, dia menyuruhkan untuk dilemparkan sebuah wadah ke dalam sungai tersebut. Jadi pada hari Sabtu jika ikannya banyak naik ke atas, nah langsung dinaikkan ke atas parit tersebut, wadah tersebut, agar ikannya masuk semua. Nanti pada hari Minggu barulah diambil. Namun walaupun seperti itu tetap melanggar karena sudah mengambil ikan pada hari Sabtu. Nah, namun Bani Israel menuruti apa kata setan tersebut yang menyuruhkan untuk membuat wadah dan parit agar mengambil ikan-ikan yang banyak pada hari Sabtu tersebut. Allah mengazab mereka. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, yaitu dengan azab yang sangat pedih, yang sangat besar. Jadilah qiradatan, jadilah orang-orang yang melanggar itu menjadi kera, khasiin, yang terusir. Mubadina fakanuha
Wahalaku ba'da salasati ayyam, dan mereka menjadi kera itu selama 3 hari. Faja'alnaha ay tilkal uqubah. Faja'alnaha ay tilkal uqubah, dan menjadi faja'alna, dan Allah menjadikan ha, yaitu kepada Bani Israel, ay tilkal uqubah, siksaan kepada mereka. Nakalan ibratan, sebagai pengingat atau pemikir. Mani'atan, yang mencegah, min irtikabi, daripada mereka lakukan. Mislima amilu, seperti apa yang mereka amalkan. Lima baina yadaiha, kepada yang di hadapannya. Wama khalfaha, dan juga di belakangnya. Li ummamillati fi zamaniha wa ba'daha. Maksud dari li ummamillati fi zamaniha adalah orang-orang yang hidup pada zaman itu. Wa ba'daha, dan orang-orang yang hidup pada zaman selanjutnya. Wa mau'izatan, sebagai pengingat, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu wa khusu, dan Allah telah menghususkan bidzikri li annahum al-muntafa'u biha bi khalafi ghairuhum, kepada orang-orang, karena hanya mereka lah yang dapat mengambil manfaat darinya, sedangkan orang lain tidak. Wadhkur, dan ingatlah, idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wa qad qutila lahum qatilu la yudra qatilhu wa sa'aluhu ayyad'ullah, yakni ketika ada di antara mereka itu seorang yang terbunuh, sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya, lalu mereka minta kepada Musa untuk memohon kepada Allah, yubayyinahu lahum fada'ahahu, agar dia dapat memberitahukan siapa pembunuhnya. Maka dia memohon, lalu kata mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan, qalu atattakhiduna huzwa. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jawab mereka, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Mahzu'an bina haitsu tujibuna bimithli dalik. Artinya, seruhan kamu itu akan menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olok dan tertawaan orang. Qalu a'udzu. Lalu jawab Musa, billahi, demi Allah, min an akuna minal jahilin. Aku berlindung, maksudnya aku tidak sudi kepada Allah akan menjadi golongan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil itu orang-orang yang bodoh. Al-mustahzi'ina, yang suka berolok-olok. Falamma alimu annahu azam. Tak kala mereka ketahui bahwa Musa bersungguh-sungguh dalam berbicara. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka bertanya, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina yang manakah itu, masinuha, maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda. Qala Musa, dan Musa berkata, innahu ay Allah, sesungguhnya Allah, yaqulu innaha baqaratun la faridun, sesungguhnya usia itu dan tidak pula muda atau terlalu kecil, tetapi pertengahan. Musinnatun wala bikrun, dan tidak kecil. Sogiratun awanun, yaitu pertengahan. Nisfun, nisfun, baina dhalik, di antara keduanya.
al-madhkur min sinin, yaitu supaya menyembelih sapi yang telah dijelaskan. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Min dambiha, yaitu kepadamu. Masih selanjutnya ini. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha. Kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya kepada kami apa warnanya. Jawab Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, yakni yang kuning warnanya. Maksudnya yang kuning itu yang pekat. Syadidatun sufrah, tasarrun nazirin, yang menyenangkan orang-orang yang memandang. Ilaiha bihusniha ay tu'jibuhum, artinya menarik hati mereka disebabkan keelokannya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar jelaskannya bagi kami hakikat sapi betina itu. Asaimatun an amilah, apakah yang dimanjakan ataukah yang dipekerjakan? Innal baqara, karena sesungguhnya sapi itu ay jinsahu al man'uta bima dzukira, yakni kalau jenisnya baru yang disebutkan sifatnya. Tasyabaha alaina, masih samar bagi kami, alaina bagi kami. Likat rotihi falam nahtadi ilal maksud, karena banyaknya hingga kami tidak mengetahui mana yang dimaksud. Ilal maksud, yang dimaksud. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah akan memperoleh lamuhtadun, petunjuk. Ilaiha fil hadits, untuk mendapatkannya dalam sebuah hadis disebutkan, laulam yastasnu lama buyinat lahum la akhirahul abad. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah ada dijelaskan kepada mereka untuk selama-lamanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulu, kata Musa, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai atau bekerja, ghairu mudallalatin bil amal, tidak pernah dipakai untuk bekerja. Tusirul ard, untuk membajak tanah. Taklubuha lil zira'ah, wal jumlati sifatun dalul dakhilatun fin nafi, untuk ditanami. Kalimat di belakang ini menjadi sifat bagi dipakai untuk bekerja dan termasuk barang yang dinafikan. Fin nafi, barang yang dinafikan. Wala tasqil harth, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Al-ardo al-muhayyata lizzira'ah, yang dipersiapkan untuk tumbuh-tumbuhan. Musallamatun, tidak cacat. Minal uyubi wa atharil amal, bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja berat. Jadi sapi ini bebas dari aib dan bekerja berat. La syiyata, tidak ada belangnya. Launa, tidak ada belangnya pada warna. Fiha, pada baqarah tersebut. Ghairu launiha, tidak ada warna lain dari warna aslinya. Jadi
Baqarah itu benar-benar tadi warna apa? Warna kuning. Qul ana ji'ta bil haqqi. Qul ana ji'ta bil haqqi. Kata mereka, sekarang barulah kami mengatakan kebenaran. Natok ta bil bayanitam fatalabuha fawajaduha indal fata al-bari bi ummihi fashtaruha bimal'i miskiha dhahban. Maksudnya mereka memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang sapi yang dimaksud. Mereka cari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti pada ibunya. Lalu mereka beli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya. Karena harga yang tinggi dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang ada tanpa banyak tanya, yang demikian itu akan mencukupi, tetapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri sehingga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudan, petunjuk. Hal hadi minad dolalah. Petunjuk, hal artinya yang menunjukkan dari minad dolalah, dari kesesatan. Linnasi wa bainatin, bagi manusia dan penjelasan. Ayah wadihatin. Ayat wadihatin artinya keterangan yang nyata. Minal huda, mengenai petunjuk itu. Bima yahdi ilal haqqi minal ahkam, yaitu yang menuntun pada hukum-hukum yang hak, dan wa minal furqan, dan sebagai pemisah. Mimma yufriqul bainal haq wal batil, pemisah antara yang hak dan yang batil. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, haudori, yang menyaksikan, atas artinya hadir. Minkum asyahro falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Di antara kamu di bulan itu hendaklah ia berpuasa, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkan itu pada hari yang lain. Taqaddama misluhu wa qarara li ala yatuhum naskhuhu bita'mimi min syahida. Sebagaimana telah diterangkan terdahulu, diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nasakh dengan diumumkannya menyaksikan bulan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yaitu Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan. Walidha abahillakumul futur fil marodi wasafari walakunu dhalika fil ma'nal illati aidan lil amri bisawmi atuf alaih, yaitu sehingga karena kamu diperbolehkannya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan, karena yang demikian itu merupakan ilat atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diatofkan padanya. Walituklimu, dan hendaklah kamu cukupkan bitakhfifi wa tashhidi. Cukupkan, ada yang membaca tukmilu dan ada pula tukamilu, bilangan. Maksudnya bilangan untuk bulan puasa Ramadan. Al-iddata saum Ramadan. Apa itu al-iddata? Yaitu bilangan. Maksudnya al-iddata itu bilangan. Iddata saum Ramadan, yaitu bilangan pada bulan
suci Ramadan. Walitukabbirullah hendaklah kamu besarkan Allah inda ikmaliha sewaktu menunaikannya ala mahadakum atas petunjuk yang diberikannya kepadamu. Arsyadakum limu'alimi dinihi wala'alakum tashkurun. Arsyadakum limu'ali dinihi maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok dinihi agamamu. La'allakum tashkurun dan supaya kamu bersyukur. Allahu ala dzalik wa sa'ala jama'atun minhum bi'ilmi fa ahbarahum bidzalik. Segolongan orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Aqribu rabbuna fanunajihi am ba'idu fanunadihi fanzilu. Apakah Tuhan kami dekat, maka kami akan berbisik kepadanya, atau apakah dia jauh, maka kami akan berseru kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Minhum bi'ilmi fa ahbaruhum bidzalik. Kepada mereka dengan ilmuku, beritahukanlah hal ini kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Bi'inalati masuila sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkan. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintahku. Du'ai bitta'ah, berdoa dengan ketaatan. Wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman. Yudawamu alal iman, senantiasa iman. Bila allahum yarsyudun, serta kepadaku supaya mereka dalam kebenaran. Yahtadun, atas petunjuk Allah. Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu. Bima'nal idofah, maksudnya mencampuri mereka. Ayat ini diturunkan menasahkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam berupa pengharaman mencampuri istri. Begitu pula diharamkan makan minum setelah waktu isya. Ila nisaikum bil jima'i nazala naskhon lima kana fi sadril islami min tahrimahu wa tahrimi akli wa syarbi ba'dal isya. Ya, ayat ini turunkan menasahkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam berupa pengharaman mencampuri istri. Begitu pula diharamkan makan minum setelah waktu isya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Kinayah an ta'anukihima, sebelumnya kita jelaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Menurut kajian Kiai Haji Didin yang saya dengar adalah ini tentang ayat suami istri agar menjaga aib satu sama lain. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena suami pakaiannya istri, istri pakaiannya suami. Jadi hendaklah pemirsa para hadirin yang sudah bersuami istri untuk menjaga aib satu sama lain. Kinayatan antar'anukihima
au ihtiyaji kulli minhuma ila sahibi. Ini adalah kiasan dari ayat ini. Alimallahu annakum kuntum tahtanun. Alimallahu annakum kuntum tahtanun. Allah mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada tahwanun, khianat anfusakum, berkhianat pada mereka. Bila jima'i laila asyam wa qa'adhalik li umri wa ghairihi wa i'tidaru ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dengan melakukan jima atau hubungan suami istri pada malam hari puasa. Hal itu pernah terjadi atas diri Umar dan sahabat lainnya. Lalu ia segera memberitahukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaikum, maka Allah pun menerima tobatnya. Qabla taubatikum, qablat ay qabla taubikum, ay tobat mereka semua. Wa'afa ankum wa'afa ankum fal'an. Wa'afa ankum fal'an, dan dimaafkannya kamu maka sekarang. Idza uhilla lakum karena telah dihalalkan bagimu, basyiruhunna, campurilah mereka itu, jami'uhunna, dan usahakanlah, wabtagun, dan usahakanlah atau carilah apa yang telah ditetapkan, utlubu ma kataballahu lakum, apa yang ditetapkan bagimu oleh Allah terhadap bagimu, ay abahahu minal jima'i au qadruhu minal waladi. Artinya, apa yang telah diperbolehkannya seperti bercampur atau mendapatkan anak. Wa kulu washrabu, dan makan minumlah, al-lailata kulluhu, al-lail kulluhu, sepanjang malam itu. Jadi hendaklah makan sepanjang malam itu, hatta yatabayyana, hingga nyata, yazhuru, atau jelas, lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, bagimu benang putih dari benang hitam berupa fajar, ay as-sadiqi, yaitu fajar shadiq. Bayanul lil khaytil abyadi wa bayanul aswadi mahdhuf, ay minal laili syubbiha ma yabdu minal bayadi wa ma yatamuddu ma'ahu minal ghubshi bi khaytihi abyada wa aswada fil imtidadi. Jadi sebagai penjelasan bagi benang putih, sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang, yaitu berupa malam hari. Fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan dua buah garis berwarna putih dan hitam. Summa atimmu siyam minal fajri. Summa atimu, kemudian sempurnakanlah puasa itu dari waktu fajar ilal laili, sampai malam, ay ila dukhuli bi ghurubi syamsi, yaitu ketika masuk pada terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu campuri mereka. Jadi jangan mencampuri ketika sudah masuk waktu fajar, terbitnya matahari. Ay nisa'akum, istri-istrimu. Wa antum akifun, dan hendaklah sedang kamu beritikaf, muqimuna bainahul itikaf, maksudnya yaitu bermukim dengan niat itikaf, fil masajid, di dalam masjid. Muta'allaqun bi'akifuna nahi liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun fayujami'u imra'atuhu wa yu'ad.
yakni seorang yang beriktikaf dilarang keluar masjid untuk mencampuri isinya lalu kembali lagi. Tilka, itulah al-ahkamil madzkur, yakni hukum-hukum yang telah disebutkan tadi. Hududullah, larangan-larangan Allah. Hadaha li ibadihi liyaqifu indaha, yang telah digariskannya bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya. Fala taqrabuha, maka janganlah kami mendekati. Ablughu minala ta'taduha al-mu'abaru bihi fi ayat ukhar. Janganlah kamu melanggarnya yang diucapkan pada ayat lain. Kadzalik, seperti itu, demikianlah. Kama bainalakum, demikianlah sebagaimana telah dinyatakannya bagi kamu apa yang telah disebutkan. Madzukira, apa yang telah disebutkan. Yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa, maksudnya menjauhi larangannya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atas pengetahuan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam melafazkan, kesalahan dalam memaknai, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.